Gimana Pak? Sehat? Sehat ya. WFH full? Ya mulai sekarang masih 75%, tapi Ya. ada 2 unit yang 100% udah. Hmm. Karena penyebarannya cukup ya mengkhawatirkan, udah kita Iya. lockdown gitu. Iya. Itu PPKM darurat juga kan. Nggak tahu nih kalau Bapak mungkin termasuk yang esensial atau Enggak enggak? termasuk. Nah, Oh, ya iya. karena ya kita kan malah justru bisa dari mana aja sebetulnya. Iya. Jadi 100% WFH bisa ya. Iya. Hmm. Ya mudah-mudahan Mana? sehat semua lah ini teman-teman. Iya. Pak Tasdik apa? Sehat-sehat? Pak Rudi? Alhamdulillah. Pak Tasdik kan penyintas itu. Oh, udah lama tapi ya? Udah malah udah vaksin. Oh, Ya. saya 2 minggu, sebulan lalu sempat telepon. Tadinya mau Nah, datang ke kantor, dia bilang, saya WFH. Ya udah, pertelepon aja. Konsultasi. iya. Kalau kita kan bisa dari mana aja sama seperti Bapak tadi. Iya. Hmm. Ibu masih di MT Haryono atau di gedung Saya mana di yang baru? Smesco. Oh, Smesco ya? Ya, saya di Smesco dengan ada 3 kom yang di sana. Siapa? Dengan Pak Mustari, dengan Mustari. Pak Ari Budiman, Oh iya. NKKNet. Ya. Kalau Pak Rudi, Pak Tasdik masih di ini ya? Di MT. MT Haryono ya? Ya, jadi di MT ada 4, di Smesco ada 3. Mainlah ke tempat saya, jangan ke Pak Tasdik terus. Iya, betul. Sip. Kapan ini? Tapi Ibu, WFH terus atau ada WFO-nya? WFH terus saya, Pak. Ya udah, saya ke Depok aja lah. Saya kan di Geria Pendawa, Bu. Kita deketan kok sebetulnya. Lah iya, itu dia. Tapi sekarang lagi pada lockdown ya, pada hitam ya di Depok Iya. ya. Iya, ini di kompleks saya juga lockdown ini. Nggak lockdown Iya, sih sebetulnya, tapi musola apa ditutup. iya betul sama Pak. Masjid ditutup ya. Iya. Ya. Monggo kalau Monggo gimana, kita Mas Adi? Ya, Bapak pembawa acara Mbak Susi Sulastri, nanti moderatornya saya Bapak Munizi. Ya, silakan. Ya, Bapak. Dimulai aja. Siap, Kau udah siap. Terima kasih. Siap. Bawa payung ketika hujan, jangan bermain hujan-hujanan. Selamat datang kami ucapkan untuk hadirnya para tamu undangan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada semua hadirin di sini. Yang terhormat Bapak Syahrul Mubarak, selaku Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara, Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Direktur Poltek Siber dan Sandi Negara, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan juga saya ucapkan selamat datang untuk semua para Bapak dan Ibu undangan yang mengikuti acara pada pagi hari ini di tempat masing-masing. Acara kita pada pagi hari ini bertajuk Implementasi Manajemen Talenta Nasional di Instansi Pemerintah. Perkenalkan, saya Susi Sulastri yang akan menjadi MC pada pagi hari ini. Sebagai pembuka acara, marilah kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Syahrul Mubarak, selaku Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Pak Lastri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara, Ibu Sri Hadiati Warakustriani, Bu Ati, sahabat saya, sahabat lama. Terima kasih sudah hadir walaupun secara virtual pada pagi hari ini dalam acara manajemen talenta di BSSN. Yang saya hormati Kepala Biro OSDM, Ibu Maria. Yang saya hormati pula
Kepala Pusdiklat BSSN, Ibu Damiria Munte, yang saya hormati juga Direktur Politeknik Cyber dan Sandi Negara, Ibu Nunil Pancawati. Bu Ati ini luar biasa nih acara pagi ini. Saya dikelilingi oleh wanita-wanita hebat. Waduh. Iya, Kepala Biro OSDM wanita, Kapusdiklat wanita, Direktur Poltek wanita, narasumbernya juga perempuan wanita. Berarti saya nggak perlu promosi gender lagi di sini ya? Tidak perlu, bukan isu di sini, Bu. Kemudian juga para peserta kegiatan pagi ini, yaitu pencerahan pegawai tentang implementasi manajemen talenta nasional yang saya banggakan. Pertama-tama, tahan tintinya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, ya, yang hingga pagi hari ini masih mengkaruniakan berbagai nikmat, ya. Dan salah satu nikmat mungkin yang paling berharga saat ini adalah nikmat sehat walafiat. Ya. Kita berjumpa di hari Jumat, hari yang penuh barokah ini. Dan juga dalam kesempatan ini kita mendapat satu narasumber, ya, seorang narasumber yang sangat berkompeten untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen talenta nasional. Seperti kita ketahui, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di sana dikatakan secara tegas bahwa manajemen aparatur negara diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Ya. Kemudian di dalam PP peraturan pelaksanaannya, yaitu PP nomor 11 tahun 2017, disebutkan, ya, apa itu manajemen sistem merit, karena disebutkan kriteria, diantaranya adalah manajemen karir. Ya. Kita tahu bersama, ya, di dalam manajemen karir itu ada sesuatu yang dikatakan diperoleh dari manajemen talenta. Nah, untuk itu pada pagi hari ini kita bersama akan mendengarkan, mencerna dengan baik apa yang disampaikan oleh narasumber. Bu Ati, nanti yang hadir di sini semuanya unit kerja yang memiliki tugas fungsi di bidang sumber daya manusia, jadi sangat pas nanti untuk memberikan pencerahan, termasuk juga hal-hal nanti yang mungkin ada tanya jawab yang bisa memperkuat atau menambah, ya, wawasan dan juga memperkuat sistem manajemen talenta di BSSN. Untuk Ibu ketahui bahwa BSSN memiliki komitmen yang kuat, ya, untuk mewujudkan manajemen talenta sebagaimana yaitu sebagai implementasi sistem merit di BSSN dengan tujuan agar manajemen karir pegawai negeri sipil di BSSN dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Bukti dari komitmen ini sudah diwujudkan, ya, dalam berbagai upaya, seperti di dalam pengadaan PNS yang akuntabel, penyusunan standar kompetensi jabatan, penguatan dalam penilaian kompetensi pegawai, dan penilaian kinerja pegawai, kemudian juga pengembangan kompetensi pegawai, pengelolaan kesejahteraan pegawai, dan pengembangan berbagai sistem informasi kepegawaian. Serta juga tidak lupa secara terus-menerus meningkatkan capaian dalam penilaian mandiri, penerapan reformasi birokrasi, dan penilaian sistem merit. Mungkin dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan ke semua peserta, kemarin dalam rapat koordinasi kepegawaian di Denpasar, saya hadir tentunya secara virtual. Di sana juga disampaikan atau diberikan diumumkan
penghargaan-penghargaan yang berkaitan dengan kepegawaian. Alhamdulillah BSSN mendapat 1 emas dan 1 perunggu, Bu Ati. Jadi yang pertama, peringkat pertama di dalam perencanaan dan pengadaan kepegawaian. Kemudian yang kedua, Bu Maria sebagai perunggu di apa Bu Maria? Saya lupa itu. Penilaian kompetensi, Pak. Penilaian kompetensi, ya. Jadi dapat 2 penghargaan. Nah, ini sebagai bukti komitmen dan upaya-upaya yang dilakukan BSSN, alhamdulillah mendapat apresiasi oleh Badan Kepegawaian Negara. Jadi pada kesempatan ini kami ingin menyimak dan juga nanti mungkin mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen talenta nasional. Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Ati yang telah bersedia hadir walaupun secara virtual. Maaf nggak ada konsumsi, Bu. Jadi kita menyeruput kopi ya dan snack. Sudah siap ini, Pak. Masing-masing. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Sekali lagi terima kasih juga kepada semua peserta. Mudah-mudahan acara pagi hari ini mendapat barokah dan juga menjadi sebagai tambahan ya pengetahuan maupun kecakapan kita dalam hal manajemen talenta nasional. Demikian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syahrul Mubarak atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, mari kita masuk ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu paparan narasumber yang akan dipandu oleh Bapak Adi Sulaiman, selaku moderator. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Mbak Susi Sulastri. Mohon izin, Bapak Sestama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, bugar, berkinerja. Yang kami hormati Ibu Komisioner Aparatur Sipil Negara, Ibu Sri Hadiati Wara Kustriani. Yang kami hormati Bapak Sestama BSSN, Bapak Syahrul Mubarak. Yang kami hormati juga Ibu Karo OSDM, Ibu Maria. Yang kami hormati juga Ibu Direktur Politeknik Siber dan Sandi Negara, Ibu Nunil. Kemudian yang kami hormati Ibu Kapus Diklat BSSN, Ibu Dameria Munte. Kemudian ada juga rekan kami, Ibu dari KSN, Mbak Febri. Dan juga yang kami hormati Bapak Ibu, para pejabat struktural, pejabat fungsional di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara. Juga ada teman-teman dari jabatan pelaksana yang selama ini menangani pengelolaan kepegawaian di Badan Siber dan Sandi Negara. Pagi hari ini, sebagaimana telah disampaikan tadi oleh Bapak Sestama dalam sambutan Pak Ses, bahwa pagi ini kita akan mengikuti pencerahan pegawai atau sharing session tentang implementasi manajemen talenta di instansi pemerintah. Alhamdulillah narasumber kita, Ibu Sri Hadiati sudah hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat. Dan semoga sehat selalu Ibu. Amin, amin. Dan juga kita semua. Kemudian tadi juga sudah disampaikan Ibu oleh Bapak Sestama bahwa kemarin 1 Juli 2021 BSSN mendapatkan 2 award dari BKN. Yang pertama terkait dengan perencanaan dan pengadaan pegawai sampai pensiun. Kemudian yang kedua tentang penilaian kompetensi. Terkait dengan penilaian kompetensi, Ibu, perlu kami sampaikan sedikit bahwa penilaian kompetensi di BSSN secara mandiri dari mulai melahirkan SDM asesornya, kemudian membuat metodenya dan kelengkapan lainnya itu dimulai tahun 2020 awal, Ibu.
Jadi alhamdulillah 2020 awal kita start, 2021 bulan Juli dapat awards dari BKN. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sebelum kita simak paparan dari narasumber kita, dari Ibu Sri Hadiati, saya akan bacakan kurikulum vitae dari narasumber kita. Nama Ibu Sri Hadiati Warakustriani SH MBA, tempat tanggal lahir Magelang 15 Juli 1959, kemudian riwayat pendidikan S1 Hukum Ketatanegaraan Universitas 17 Agustus Semarang, kemudian S2 Master of Business Administration di Curtin University Australia. Kemudian untuk riwayat jabatan, pernah menjabat sebagai Kabag Bangkespek pada bagian kepegawaian, pernah menjadi Kabid Hubungan Lembaga Kerjasama, pernah menjabat Kabag Hubungan Kerjasama Luar Negeri, Kabag Administrasi Kerjasama Luar Negeri, Kapus Kajian Kinerja Sumber Daya Aparatur, kemudian menjadi lektor. Kemudian pernah menjadi Kabag Teknik Pimpinan, kemudian menjadi Karo Perencanaan Organisasi dan Kerjasama, kemudian Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan SDM, Deputi Bidang Kajian Kebijakan, dan menjadi Sekretaris Utama. Ini semua di Lembaga Administrasi Negara. Kemudian menjadi Analis Kebijakan Ahli Utama pada tahun 2019. Setelah menjadi analis kebijakan ahli utama, Ibu Sri Hadiati menjabat sebagai anggota Komisi Aparatur Sipil Negara, atau yang kadang populer disebut dengan Komisioner Aparatur Sipil Negara. Demikian kurikulum vitae singkat yang kami peroleh dari website KSN. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita simak paparan dari narasumber kita, Ibu Sri Hadiati Warakustriani. Kepada Ibu Sri Hadiati, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih, Mas Adi Sulaiman, yang terhormat Pak Sestama, Pak Syahrul Mubarak. Ini kalau saya nggak jadi Sestama tadi, saya nggak kenal beliau gitu ya. Ini kita, jadi udah lama sekali saya kenal beliau dan tahu semangatnya untuk terus memperbaiki SDM di BSSN khususnya. Yang saya banggakan semua teman-teman yang sempat hadir pada acara pagi hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Cukup banyak ini Pak pesertanya, saya lihat dari list ada 40 orang. Dan ini tadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Adi, Mas Adi, ini semua adalah penanggung jawab SDM, ya Pak Ses ya. 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 Jadi sekali lagi saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya terima kasih kepada BSSN yang sudah mengadakan acara pagi hari ini. Tapi kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena sudah mengizinkan kita di suasana yang sekarang pandemi meningkat, keprihatinan meningkat, kita masih tetap sehat, kita bahagia. Itu rasa syukur yang tidak henti-hentinya kita panjatkan karena kita masih bisa menghindari virus yang sekarang ini menjadi semakin membuat khawatir. Tanpa ridho berkah dari Allah Subhanahu wa taala tentunya kita juga tidak bisa sampai sehari ini bisa bertatap muka meskipun secara virtual. Salam sehat dan bahagia untuk semuanya. Karena tadi saya diberi pantun oleh Mbak Susi, saya boleh ya jawab ya, sebelum saya mulai acara.
tinggi menjulang Gunung Merapi, tak kalah tinggi Gunung Muria. Lihat peserta senanglah hati, semuanya semangat, antusias, lagi ceria. Mudah-mudahan sampai akhir nanti masih tetap ya. Cakep. Cari mangga memakai galah, meski batangnya mencapai tanah. Awali semua kegiatan dengan bismillah, semoga acara hari ini menjadi berkah. Baik, izinkan saya share screen ya, Mas Adi. Siap, sudah Ibu. Oke. Baik, jadi Ibu Bapak sekalian, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ses, kita memang sekarang ini, selamat dulu nih kepada BSSN yang sudah mendapatkan award dari BKN, ini menunjukkan memang BSSN ini tidak berhenti dalam rangka memperbaiki manajemen SDM-nya ya, untuk menciptakan ASN yang profesional. Jadi memang ini perkembangan pengelolaan manajemen SDM ini menurut saya sungguh sangat luar biasa. Ya. Tadi kalau Ibu Bapak mendengarkan CV saya ini sudah lebih dulu purna daripada paripurna ya, dari ASN daripada Pak Ses ini. Saya lebih senior karena tadi di 2019 saya sudah mencapai batas akhir untuk jabatan. Ya. Kemudian saya sempat nasional, tapi kemudian ternyata masih harus berkontribusi di organisasi yang lain. Jadi ini menurut saya perkembangan pengelolaan SDM ASN ini menjadi sangat luar biasa kalau saya bandingkan dengan awal-awal saya masuk sebagai ASN. Ya. Dulu awal masuk itu tidak terbayang bahwa terjadi perubahan di mana orang itu bisa melamar jabatan. Ya, dulu nggak kebayang gitu kan, waktu saya jadi PNS boro-boro mau melamar jabatan di instansi luar, di instansinya sendiri itu tidak pernah terbayangkan bahwa ini akan terjadi. Tapi di akhir-akhir keberadaan saya di ASN, kebetulan saya ikut terlibat di dalam membangun Undang-Undang 5 2014 dan background saya memang jadi saya coba memasukkan hal yang sudah dilakukan di negara lain, sudah dilakukan di lingkungan swasta, kita coba itu terapkan di lingkungan publik dan alhamdulillah perjalanannya cukup menggembirakan. Saya berani mengatakan bahwa perubahan ini sukses untuk kemudian bermanfaat ASN ini menjadi semakin lebih baik. Saat ini kita memang sedang dalam proses untuk terus memperbaiki tidak hanya manajemen ASN, tapi juga ingin menciptakan ASN yang profesional, yang punya daya saing, yang bisa berkiprah dimanapun, di level nasional, di level lokal, nasional, regional, maupun internasional. Jadi kalau kita mau dikirim kemana, itu sudah dengan bangga berani mengatakan saya ASN Indonesia. Ini sebetulnya tujuan kenapa terus dilakukan perbaikan di pengelolaan manajemen ASN. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya akan coba mengawali diskusi kita tentu saja dengan sistem merit ya, karena ini yang merupakan dasar fondasi yang kita gunakan di dalam pengelolaan manajemen ASN. Dengan undang-undang yang lama, memang kita sudah mengenal sistem merit, tetapi tidak kemudian ada greget, ada usaha untuk menerapkan sistem merit ini seperti yang disebutkan di dalam undang-undang. Ya. Jadi Undang-Undang 43 itu sudah
membawa marwah sistem merit. Kalau Ibu Bapak ingat, karena ini semua pengelola SDM ya, di dalam Undang-Undang 43 itu juga dikatakan sistem karir pegawai itu berdasarkan pada masa kerja dan prestasi kerja, tetapi diutamakan prestasi kerja. Nah, ini sebetulnya sudah bau-bau sistem. Tetapi kemudian pasal ini tidak ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan operasional. Jadi sudah berhenti di dalam pasal, tapi semuanya masih mengacu kemudian dengan masa kerja. Makanya kita mengenal pangkat otomatis, kita mengenal senioritas dan sebagainya, karena memang prestasi kerja belum menjadi hasil yang belum menjadi komponen yang utama. Nah, di dalam Undang-Undang 5 2014 ini kemudian diimplementasikan. Ada betul-betul statement tentang sistem merit dan kemudian dilanjutkan di dalam kebijakan-kebijakan operasionalnya, termasuk yang menjadi dengan membentuk KASN sebagai pengawas penerapan sistem merit, ini memberikan bukti bahwa sistem merit memang sudah harus menjadi fondasi untuk pengelolaan SDM ASN. Nah, di dalam sistem merit sendiri, kami sudah mempunyai beberapa kebijakan, termasuk dari KASN, ya, Peraturan Nomor 9 Tahun 2018, dan juga Permenpan Nomor 40 ya 2018. Nah, di situ dikatakan bahwa aspek-aspek penerapan sistem merit itu ada 8. Mungkin kalau dulu kita mengenal manajemen kepegawaian, aspek-aspek ini tuh terpisah-pisah, parsial. Tetapi di dalam manajemen SDM dengan sistem meritnya, aspek-aspek ini menjadi aspek yang terintegrasi. Kita tidak bisa hanya tadi misalnya BSSN sudah bagus di perencanaan kebutuhan. Nah, harusnya ini bisa menjadi dasar untuk kemudian perencanaan kebutuhan itu menjadi landasan untuk pengadaan, untuk pengembangan karir, untuk promosi, dan seterusnya. Karena ini menjadi fondasi kuat untuk kemudian kita melakukan aspek-aspek SDM yang lain. Ini menjadi satu kegiatan yang integral, ya, terintegrasi satu dengan yang lain. Kita tidak akan bisa melakukan pengembangan karir yang baik kalau perencanaan kebutuhannya tidak bagus. Kita tidak bisa melakukan penggajian, penghargaan, dan disiplin sesuai dengan kisi-kisi manajemen SDM kalau aspek-aspek yang lain juga tidak membantu. Jadi ini 8 aspek ini saling berhubungan, ya, terintegrasi. Ada perencanaan kebutuhan, ada pengadaan, ada pengembangan karir, ada promosi dan mutasi, kemudian ada manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi. Nah, kalau sistem informasi saya yakinlah kalau di BSSN ini pasti sudah bagus, ya. Harusnya emasnya itu tidak hanya di perencanaan kebutuhan, tapi juga di sistem informasi gitu, ya. Jadi ini 8 aspek ini saling berkelindang menjadi satu kesatuan kalau kita ingin menerapkan sistem merit dengan baik dan benar. Nah, Ibu Bapak, dari 8 aspek ini memang kelemahan di instansi pemerintah itu ada di 3 aspek, yaitu aspek ketiga, keempat, dan kelima. Yang akan kita bicarakan manajemen talenta itu ada di aspek ketiga. Nah, itu yang membuat nilai atau pelaksanaan aspek ketiga ini menjadi lemah karena memang ada barang baru di situ. Kalau kita bicara perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir yang lama, kemudian promosi, mutasi, dan seterusnya, itu sudah ada, itu sudah lama kita lakukan. Tapi begitu kita bicara manajemen talenta, ini apa sih? Ini binatangnya seperti apa? Nah, ini masih banyak pemahaman yang berbeda, ya. Masih banyak bukan ketidaksinkronan, tapi perbedaan persepsi dan bagaimana sebetulnya menerapkan manajemen talenta, ya. Ada beberapa instansi yang sudah bagus manajemen talentanya, tetapi juga ada beberapa instansi yang masih belajar apa yang harus dilakukan dulu dengan manajemen talenta ini. Karena ada beberapa aspek, mana yang harus didahulukan, mana yang pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi memang sangat bervariasi pemahaman teman-teman di instansi pemerintah untuk manajemen talenta. Nah, Ibu Bapak sekalian, sebetulnya ini kalau saya mau gambarkan alignment,
ya, roadmap antara SDM ASN dengan manajemen talenta. Jadi kalau di SDM ASN kita sudah ada undang-undang ASN, merit system dengan dasar-dasar merit system, fondasi merit systemnya. Kemudian ini yang juga kita harus perhatikan adalah visi misi strategi pemerintah, karena ini nanti akan berimbas kepada manajemen talenta nasional, ya. Jadi kita harus lihat juga nih RPJMN pemerintah, dan nanti juga turun kepada RPJMN instansi, dan tentu saja pola karir nasional. Ini yang menjadi dasar dari manajemen talenta kalau kita mau kita align-kan gitu ya. Jadi nanti dari sini keluar kebutuhan talenta masa depan. Itulah kenapa kita harus melihat kepada RPJMN pemerintah. Karena kita tidak bisa lepas bahwa kebutuhan talenta masa depan itu jangan hanya kita berkutat kepada instansional, tetapi juga harus ke nasional. Karena kita harus berkontribusi, SDM instansi ini harus bisa berkontribusi terhadap talenta nasional, gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba dari SDM yang di BSSN diperlukan oleh instansi lain, ya kita berarti harus ikhlas, harus legowo gitu kan, melepaskan untuk kemudian digunakan oleh instansi lain. Ini kalau kita berpikirnya adalah secara nasional gitu ya. Nah, ini semua juga harus lewat penilaian talenta. Nggak bisa misalnya Pak Sahrul diberikan surat permintaan, kemudian ya udahlah saya kirim saja si A, si B, si C. Tidak bisa seperti itu. Harus kita kaitkan dengan apa sih critical occupation-nya, kemudian bagaimana BSSN bisa menyumbang orang-orang seperti apa yang memang dibutuhkan sesuai dengan critical occupation tadi atau jabatan target. Nah, ada strategi talenta, yaitu nanti identifikasi talenta, pengembangan talenta, dan mempertahankan talenta. Ini nanti akan secara rinci saya jelaskan di belakang. Nah, Ibu Bapak, ini manajemen talenta Permenpan 3 2020. Tadi Pak Ses juga sudah menyebut ada aturan baru tentang Permenpan 3 2020. Nah, di sana memang pengaturannya ada manajemen talenta nasional, ada manajemen talenta instansi yang tadi saya sampaikan. Jadi manajemen talenta instansi ini nanti akan menjadi penyumbang kontributor terhadap manajemen talenta nasional ya. Ini untuk tentu saja untuk memenuhi kebutuhan instansi pusat dan instansi daerah, tentu saja agar tercapai level yang sama, agar tercapai keseimbangan antara SDM, ASN instansi A, instansi B, instansi C, dan seterusnya. Jadi tidak ada gap atau jomplang gitu ya antara instansi yang satu dengan instansi yang lain. Kita harus berpikir secara nasional bahwa SDM ASN itu adalah SDM ASN Republik Indonesia. Kita tidak lagi mengenal ASN pusat dan ASN daerah. Semuanya adalah ASN nasional. Nah, ini yang harus menjadi pemikiran teman-teman yang pengelola SDM, bahwa kita menciptakan ASN instansional yang profesional itu dalam rangka juga kita akan mendukung ASN nasional. Nah, ini yang kemudian kita ingin menghilangkan kotak-kotak instansi ya. Tadi kalau saya di slide awal tadi hanya gambaran besarnya, kalau kita rinci lagi, maka manajemen talenta itu aspeknya akan seperti ini. Jadi dari identifikasi kebutuhan, rekrutmen, akuisisi tadi, itu dari identifikasi kebutuhan, rekrutmen, kemudian pengembangannya, ada pemetaan, kemudian ada kinerjanya, ada penempatannya, dan seterusnya. Ini rincian-rincian dari kegiatan manajemen talenta di Permenpan 3 2020. Nah, ini prinsip-prinsipnya Ibu Bapak. Objektif tentu saja ya. Kalau kita sudah bicara manajemen talenta, kita tidak lagi mengenal subjektivitas di situ. Karena yang kita nilai sebetulnya hanya dua, dan itu prinsip sistem merit. Kinerja dan kompetensi.
Kalau kita hanya melihat dua aspek ini di dalam pengelolaan manajemen SDM kita, maka kita akan menghilangkan faktor-faktor subjektif. Karena apa? Kompetensi dan kinerja itu bisa dinilai secara real dengan instrumen-instrumen yang akurat. Kita tadi tidak lagi melihat gender, kita tidak lagi melihat suku, agama, ras gitu ya. Bahkan misalnya alumni, sekarang kan marak tuh alumni gitu kan. Wah, kalau satu alumni itu berusaha ditingkatkan gitu. Nggak lagi melihat itu sebetulnya. Dengan manajemen talenta dan sistem merit, kita hanya melihat dua aspek atau dua ukuran, yaitu kompetensi dan kinerja. Nah, ini akan sangat objektif kalau kemudian kita mengukurnya juga dengan instrumen-instrumen yang valid. Kemudian manajemen talenta harus terencana, ya, harus terencana. Kita nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya. Pas Pak Ses mau membutuhkan seorang suksesor untuk satu bidang tertentu atau JBT Pratama tertentu, tiba-tiba ya sudahlah, ini saja yang pangkatnya sesuai. Kita tidak bisa lagi berbicara seperti itu. Ini harus terencana. Jadi sejak kemarin kita mengangkat ASN yang dari begitu dibuka moratorium, itu sudah harusnya kita sudah melihat, sudah mulai memetakan talenta-talenta yang kemarin kita rekrut di 2017, 2019, dan nanti ini 2021, kita harus bisa memetakan mereka, talenta-talenta mereka itu di mana. Kita sesuaikan tentu saja dengan tadi visi misi organisasi, ya, dengan visi misi organisasi, meskipun kemarin kita merekrut itu sudah berdasarkan pada perencanaan yang bagus, analisis kebutuhan yang bagus. Tapi Ibu Bapak bisa melihat sekarang ini, anak-anak melamar PNS itu seperti melamar waktu masuk universitas. Jadi yang dilihat itu bukan yang sesuai dengan passion. Mungkin masih ada beberapa yang melihat dengan passion. Tapi rata-rata dari hasil wawancara atau survei yang saya lakukan, mereka itu melamar berdasarkan formasinya mana yang banyak, instansi mana yang kira-kira gampang, pokoknya saya masuk dulu. Yang penting saya masuk dulu. Ini persis dengan waktu mereka masuk universitas. Sebetulnya passion mereka itu di ekonomi misalnya. Tapi begitu melihat prospek diterimanya kecil, mereka akan, ya sudahlah di fakultas manapun, pokoknya di UI. Di fakultas manapun, pokoknya di UGM. Yang dilihat adalah besaran kampusnya, tidak melihat kepada subjeknya. Jadi kalau misalnya ada kemungkinan dia passionnya dia di fakultas ekonomi, dia kepingin banget di UI, fakultas ekonomi sulit, dia tidak kemudian ke universitas swasta yang sesuai dengan passionnya, ya nggak apa-apa lah aku di swasta tapi ekonomi. Enggak, dia akan ngotot di UI, meskipun akhirnya tidak di fakultas ekonomi. Nah ini juga yang terjadi di ASN ini baru-baru ini. Jadi begitu masuk, kalau ibu bapak petakan lagi talentanya, banyak sekarang yang tidak match dengan jabatan yang mereka lowong, yang mereka isi atau mereka lamar gitu. Jadi ini kenapa manajemen talenta itu harus terencana sejak dari ASN itu masuk, terus dikembangkan di dalam karirnya sesuai dengan tadi ya, ada akuisisi, ada retensi, dan ada pengembangan dan seterusnya. Nah, harus terbuka. Ibu Bapak, ini yang mungkin belum menjadi kebiasaan di manajemen ASN kita adalah terbuka. Jadi informasi manajemen talenta yang meliputi tahapan-tahapan tadi itu harus dilakukan terbuka dan diketahui bisa diakses oleh seluruh pegawai ASN. Kalau saya menjadi pegawai BSSN, saya harus tahu posisi saya di mana, potensi saya yang harus saya kembangkan di mana, dan kelemahan saya ada di mana. Gitu. Jadi ada komunikasi yang terus-menerus antara ASN dengan para pimpinannya untuk mengetahui sebetulnya talenta saya terkait dengan organisasi itu ada di mana. Apakah saya nanti, kalau misalnya nanti kita sudah bicara 9 box grid, apakah saya di posisi 9 atau saya justru di posisi 4, 5, dan seterusnya. Ini harus terbuka. Kemudian tepat waktu, jadi
Kalau dengan manajemen talenta yang sudah terencana seperti tadi, yang sudah objektif terencana, maka rasanya tidak ada lagi PLT ya Pak Ses. Karena apa? Setiap kebutuhan organisasi ada jabatan lowong, sudah ada talent yang siap untuk dipromosikan. Sudah ada suksesornya. Jadi kita kalau sudah manajemen talenta diterapkan dengan baik, tidak ada lagi tuh PLT-an itu. Karena begitu satu lowong, ini yang di belakang ini sudah siap, sudah terpetakan. Kalau misalnya tidak ada yang siap setiap saat untuk dipromosikan, maka yang di jenjang kedua, jenjang ketiga ini sudah harus dilakukan perbaikan-perbaikan, treatment-treatment, apakah terkait dengan kompetensinya, apakah terkait dengan kinerjanya. Nah, jadi nggak ada alasan lagi, wah ini PLT dulu, nggak ada alasan lagi kalau kita sudah menerapkan manajemen talenta dengan baik. Akuntabel tentu saja karena kita sudah berdasarkan pada perhitungan-perhitungan yang smart ya, yang valid ya, pastinya hasilnya adalah akuntabel dan bebas dari intervensi politik. Ini yang sebetulnya sangat menguntungkan kalau suatu organisasi sudah menerapkan manajemen talenta dengan baik. Begitu kita sudah punya suksesor-suksesor yang siap, ditempatkan di mana dan kapan saja, maka kita akan bisa menjawab kalau terjadi intervensi politik. Nggak bisa, mohon maaf, saya sudah punya talenta yang siap untuk dipromosikan gitu. Dan pastinya bersih dari praktek KKN ya, karena nggak ada lagi tuh DUK, daftar urut kedekatan. Jadi meskipun saya tidak dekat dengan sestama saya, tetapi kalau saya masuk di suksesor itu nomor 1, saya kan nggak perlu yes man atau yes ma'am gitu ya. Terus kemudian ya pokoknya saya sebahasalah dengan bapak atau dengan ibu, nggak bisa. Karena saya hanya akan bekerja, meningkatkan kinerja dan meningkatkan kompetensi. Jadi bisa dilihat ukurannya bahwa ukuran kinerja saya itu selalu mencapai optimal dan kompetensi saya juga terus berkembang. Nah, kalau semua orang diharap di ASN seperti itu, pastinya kita akan mendapatkan ASN yang atau birokrat-birokrat yang luar biasa. Nah, Ibu Bapak di Permenpan 3 2020 juga ada kelembagaan manajemen talenta. Ya, jadi kelembagaan manajemen talenta, di sana ada penyelenggaraan manajemen talenta, ada sistem informasi manajemen talenta. Ya, itu nanti ditetapkan oleh PPK dan tim manajemen talenta ASN. Penyelenggaraan manajemen talenta dari akuisisi, dari perencanaan, kemudian perekrutan gitu ya. Terus kemudian pengembangannya, ya pengembangannya itu tentu saja kita lihat apakah dia perlu pengembangan yang melalui pelatihan, ataukah dia melalui pengembangan yang melalui on the job training dan seterusnya. Banyak sekali aspek-aspek di pengembangan ini, Ibu Bapak bisa melihat di perka-perkalan. Kemudian retensi talenta, ya retensi talenta. Kita tuh ingin susah payah untuk kita mendapatkan ASN di awal, itu kemudian tidak sia-sia di tengah-tengah karena mereka kabur. Karena mereka tidak nyaman, karena mereka tidak yakin dengan karir yang mereka akan punya di organisasi. Jadi kita harus bisa engagement, harus bisa merangkul ASN ini, meningkatkan kompetensinya, meningkatkan kinerjanya, agar mereka juga sense of belonging terhadap organisasi ini bisa terbentuk. Kemudian di sistem informasi manajemen talenta itu tentu saja yang pertama profil ASN atau profil PNS ini sangat penting sekali. Kemudian juga standar kompetensi jabatan untuk melihat kesesuaian antara profil ASN dengan jabatan-jabatan yang ada, dengan posisi-posisi yang ada di organisasi. Kemudian kita lakukan hasil pemetaan talenta, tadi sudah mendapatkan reward juga untuk pemetaan kompetensinya. Kemudian juga kita lihat 9 box grid-nya, ya. Kemudian ini endingnya adalah rencana suksesi dan bagan rencana suksesi. Nah, kalau sudah sampai ke sana, sudah sampai bisa dilihat rencana suksesinya dan bagan rencana suksesinya untuk keseluruhan organisasi, maka reward yang akan didapatkan oleh BSSN tentunya adalah pengecualian dari seleksi terbuka. Kecuali Anda tidak punya talent untuk duduk di dalam jabatan, ya. Misalnya belum ada talent nomor 1, maka bisa dilakukan dengan seleksi terbuka. Nah, ini gambaran besarnya kalau kita lihat mulai dari visi misi
strategi organisasi yang kemudian kita turunkan di dalam SOTK. Nah, SOTK ini yang kemudian nanti akan menjadi acuan untuk kebutuhan pegawai. Ya, jadi kita nggak lagi bicara orangnya dulu baru bikin kotak, enggak. Kita sudah ada ini kotaknya, kotak ini sesuai dengan visi misi organisasi, kemudian kita lihat orang-orangnya untuk mengisi kotak-kotak tadi. Nah, tentu saja kita juga harus lihat nilai-nilai organisasi. Nah, kalau sudah kita tahu kebutuhan pegawai, kan kita baru lakukan itu tadi, ya, akuisisi tadi, rekrutmen tadi, ya, ada proses penilaian kompetensi, ada proses penilaian kinerja, kalau ini untuk mengisi jabatan. Tapi kalau misalnya kebutuhan pegawai, jadi kebutuhan pegawai itu bisa untuk mengisi dari pegawai baru, atau kemudian untuk mengisi jabatan. Ya, yang kita hitung di sini, yang kita sampaikan di sini adalah manajemen talenta untuk mengisi jabatan. Jadi begitu kita sudah hitung, sudah ketemu tadi posisi-posisi yang kosong, kemudian kita lihat dari profil pegawai. Ini yang profil pegawai Ibu Bapak. Jadi dilihat dari penilaian kompetensinya, dilihat dari penilaian kinerja. Seperti tadi saya sampaikan, hanya 2 parameter ini saja yang dipakai. Ya, kita tidak melihat pada aspek-aspek yang lain. Kalau ada kualifikasi itu adalah hanya sebagai entry point. Ya. Karena kalau kualifikasi itu kemudian Ibu Bapak jadikan di aspek yang di sini juga ketiga, tidak akan ada misalnya kayak saya, background saya tadi kan sarjana hukum. Kemudian saya bisa menjadi deputi di lembaga administrasi negara. Paling mentok saya ada di Biro Hukum. Nah, padahal kalau lihat dari kualifikasi, maka hukum saya itu saya sudah nggak paham sama sekali. Mungkin saya sekarang pahamnya hukum karma gitu kan. Saya nggak paham lagi itu apa hukum tata negara, ya masih karena saya bermain di lingkup administrasi negara, saya masih bisa berbicara di situ. Tapi kalau saya ditanya per pasal mengenai hukum pidana, hukum perdata, saya sudah nggak ngerti sama sekali gitu. Nah, kualifikasi itu hanya entry point. Saya sekarang lebih karena background saya di S2 adalah SDM, saya lebih pakar, lebih fasih bicara tentang SDM daripada saya bicara tentang hukum. Karena apa? Karena kemudian bangunan kompetensi saya selama karir saya sudah dibangun dengan kompetensi-kompetensi yang lain. Nah, itu yang saya maksud bahwa kualifikasi itu menjadi entry point. Selanjutnya di dalam karir, kita akan melihat bagaimana kompetensi-kompetensi pegawai itu dibangun, gitu ya. Jadi jangan misalnya ahli komputer terus, kecuali Anda menjadi fungsional. Terus kemudian Anda mungkin S1-nya komputer, tapi kemudian berkembang dengan kompetensi-kompetensi lain selama karir Anda ada di BSSN. Nah, ini yang kemudian harus diperhitungkan pada saat kita membuat peta seperti ini. Ya, pada saat kita membuat matriks 9 kolom ini, maka kompetensi ini harus dilihat dari hasil penilaian kompetensi, tidak semata-mata dari ijazah, kualifikasi tadi, ya. Kemudian tentu saja hasil penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini yang kemudian kita sering mengeluh kalau kita menggunakan dulu DP3, sekarang SKP, dan seterusnya. Seolah-olah tidak menggambarkan penilaian kinerja real pegawai. Nah, monggo silahkan kalau kemudian masing-masing instansi akan membangun sistem penilaian kinerja mendampingi SKP yang ada sekarang ini. Ya. Jadi banyak sekali instansi yang membangun manajemen kinerjanya tidak lepas sama sekali, tapi menjadi ukuran real yang bisa dihitung per bulan, yang kemudian nanti menjadi aspek penting pada saat kita akan melakukan penilaian berdasarkan SKP. Nah, dari dua aspek inilah kemudian dilakukan profiling, ya, dilakukan profiling, dan itulah yang kemudian masuk di dalam 9-box grid. Nah, 9-box grid ini nanti akhirnya akan muncul sebagai kebutuhan pengisian jabatan. Ya. Jadi siapa yang masuk di angka 9, di kotak 9, siapa yang masuk di kotak 87, jadi 7, 8, 9, ini menjadi kotak-kotak yang siap untuk mengisi jabatan. 4, 5, 6 monggo dikembangkan lagi, dan nanti ini akan dilihat. Misalnya sudah ada
5 orang yang di kotak 9. Evaluasi kesiapan talentanya, ya dia masuk succession chart, masuk bagian tenaga kerja lagi. Kalau tidak, monggo dilakukan pengembangan lagi. Terus seterusnya sampai kemudian berputar lagi, ini menjadi suatu siklus yang harus berjalan secara kontinu. Kenapa? Kompetensi akan berkembang, kinerja akan berkembang. Jadi pada saat kita memasukkan di 9 box grid, itu perubahan akan sangat cepat terjadi. Kalau kompetensi, mungkin kita bisa bicara kompetensi manajerial dan sosiokultural, itu mungkin akan bisa 2 tahun atau 3 tahun sekali. Tetapi kompetensi bidang yang kelihatan, ini akan sangat cepat berubahnya. Apalagi kinerja. Kinerja itu ya bisa bulanan berubah gitu, tergantung dari dari si pegawai itu sendiri. Jadi 9 box grid ini akan juga sangat dinamis ya. Nah, itulah kemudian mengapa skema ini menjadi feedback, menjadi alur balik yang harus terus-menerus dilihat dan dihitung. Ibu Bapak sekalian, ini yang secara rinci yang tadi saya sampaikan, sebetulnya secara lisan sudah saya sampaikan, dari akuisisi talenta, ya, identifikasi dan penetapan jabatan kritikal, tadi sesuai dengan RPJMN Renstra instansi, kemudian RPJMN nasionalnya, kemudian kita lakukan analisis kebutuhan talenta, penetapan strategi akuisisi dan seterusnya. Monggo nanti dipelajari. Kemudian di pengembangan talenta kita harus menyusun HCDP. Ya, HCDP Human Capital Development Plan ini untuk melihat orang-orang yang sudah terpetakan talentanya, bagaimana kita kemudian mengembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi nggak ada lagi di sini copy paste diklat ya. Semua harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ada penyusunan analisis kesenjangan. Nah, ini analisis kesenjangan ini ada 2 Ibu Bapak, analisis kesenjangan kompetensi dan analisis kesenjangan kinerja. Ya, ini ada formulir-formulir yang sudah disiapkan oleh teman-teman di lembaga administrasi negara. Kita bisa tinggal ambil saja formulirnya, kita hitung bagaimana analisis kesenjangan kompetensi dan analisis kesenjangan kinerjanya. Kemudian penyelenggaraan Bankomnya, ya, bagaimana kita penyusunan HCDP tadi tidak hanya disusun di atas kertas, tapi juga dilaksanakan baik klasikal maupun non klasikal. Kemudian ini akan menjadi kembali lagi ini akan menjadi dasar untuk kemudian di retensi talenta. Ada rencana suksesi, ada rotasi jabatan, ada pengayaan jabatan dan sebagainya. Dan ini kembali menjadi suatu siklus ya. Dari pemantauan dan evaluasi nanti akan kembali lagi akuisisi talenta dan seterusnya. Nah, Ibu Bapak, ini alternatif pertama kalau Anda mau mekanisme talent pool ya untuk melihat pada saat kita mau menyusun rencana suksesi. Jadi bisa di sini nih, di sini bisa semuanya selesai. Ada pemetaan kompetensi manajerial, sosiokultural dan teknis. Langsung saja semuanya di sini, ya. Kemudian penilaian kinerja, 2 hal ini, dua aspek, 2 parameter ini kemudian menjadi menjadi 9 box grid tadi ya, identifikasi siapa high flyer-nya. Ada yang menyebut high flyer, ada yang menyebut star, ada yang menyebut champions, tapi ini semua sebetulnya ada di kotak 9. Ya. Nah, nanti di kotak 9 inilah yang kemudian menjadi rencana suksesi, ya. Kita bangun juga pola karirnya, jangan sampai nanti kalau kita nggak ada pola karirnya ini bisa-bisa nggak di kotak 9 ini yang menjadi suksesor, bisa-bisa di kotak di bawahnya gitu. Nah, kemudian ini penilaian dan seterusnya ini menjadi siklus. Nah, yang alternatif kedua, mungkin saja karena kita kompetensi teknisnya sangat spesifik, mungkin bisa di sini. Jadi setelah disusun di sini manajerial dan sosiokultural yang Ibu Bapak bisa 2 tahun sekali, kemudian dengan penilaian kinerjanya sama mekanismenya, tetapi kemudian pada saat kita akan menyusun rencana suksesi, kita lihat uji kompetensi teknis. Ya, jadi karena kompetensi teknisnya mungkin belum masuk di sini, jadi kita bisa lakukan uji kompetensi teknis di sini untuk kemudian masuk di dalam rencana suksesi. Yang lain sama. Ini metrik talenta yang tadi saya sampaikan, yaitu gambaran perpaduan antara kinerja dan kompetensi. Kita sering mengalami kasus di mana pegawai yang
menurut para pengelola kepegawaian itu kompetensinya biasa-biasa saja, tapi kinerjanya selalu optimal. Nah, kalau potensi biasa-biasa, kinerja selalu optimal, dia ada di sini. Ya. Tapi kita juga mengalami potensinya rendah, tapi kinerjanya optimal. Karena apa? Karena memang kinerja diberikan sesuai kompetensinya dong, gitu kan? Jadi mungkin bisa dia ada di sini kotaknya. Kalau yang kinerjanya selalu di atas, kompetensinya juga tinggi, inilah yang disebut dengan star, high flyer, champion, dan seterusnya. Inilah orang-orang yang siap dipromosikan, siap ditempatkan untuk level yang lebih tinggi. Ya, jadi dia kinerja selalu di atas kompetensi, dan kompetensinya juga tinggi. Selalu memenuhi, kalau tadi dari profiling, dicocokkan dengan kompetensi jabatan, itu selalu tidak ada gap. Kalau masih ada gap, mungkin dia ada di sini. Mungkin ada di sini. Ya. Jadi kompetensinya itu masih kurang gitu. Tapi kalau dia sudah tidak ada gap, maka dia ada di sini. Dia kompetensinya tidak ada gap, tapi kinerjanya tidak pernah tercapai 100%. Ya, itu juga berarti kinerjanya di bawah ekspektasi, tapi potensinya itu ada di sini, ya, di abu-abu ini. Kinerja sesuai ekspektasi dan potensialnya juga tinggi, ya. Sesuai ekspektasi itu ya, kalau misalnya kalau di sini tadi mencapai di atas 100%, di sini 100% lah maksimal gitu. Nah, ini yang Ibu Bapak harus beri bobot. Apa yang dimaksud dengan sesuai ekspektasi, apa yang dimaksud dengan di atas ekspektasi, demikian juga dengan apa yang dimaksud potensi sedang dan potensi tinggi. Ya, ini nanti kita beri bobot semuanya sehingga kita bisa meletakkan orang-orang di kotak-kotak yang seperti ini. Nah, Ibu Bapak, semakin detail kita membuat parameter, memang semakin sulit diproses. Tetapi semakin akuntabel, semakin valid di endingnya. Jadi kalau Ibu Bapak bisa membuat parameter-parameter yang umum tadi, yang kinerja dan kompetensi, kemudian diturunkan lagi menjadi subparameter yang lebih detail, maka distribution-nya akan muncul di sini. Tapi kalau kita membuat parameter-parameter yang umum, ya, misalnya ya udahlah penilaian kinerja berdasar SKP saja. Saya yakin Ibu Bapak akan mendapatkan orang-orang hanya di sini. Terus kita ditanya, apa benar seluruh pegawai itu kalau kita bicara 9 box grid hanya ada di kotak 8, 7, dan 9? Gitu. Pasti akan ditanya seperti itu. Karena kita ternyata begitu kita sisir mundur ke belakang, parameternya terlalu umum. Kalau parameter terlalu umum, kita akan sulit membuat distribusi di kotak 9 ini, di 9 kotak ini. Ya, ini harus diperhatikan nanti pada saat menyusun parameter-parameternya. Nah, hasil dari semuanya ini, Bu Bapak, adalah rencana suksesi. Ya, rencana suksesi terdiri dari profil suksesor berdasarkan urutan penempatan suksesor dan kemudian urutan nama-nama. Ini kalau di dalam gambaran metrik adalah seperti ini. Ya, ini tadi yang saya sampaikan sebetulnya. Jadi bagaimana succession planning nasional melalui talent management. Ini kita di level instansi ya, Ibu Bapak di sini. Kemudian nanti ini menjadi kontributor untuk talent nasional. Ini hubungan antara talent pool dengan succession planning ya. Tadi jadi kalau kita bicara yang kandidat sudah siap itu ada di 7, 8, 9 ya. Ada 3 kotak. Kemudian ini yang Bapak Ibu harus kembangkan ya. Kalau ada pengembangan pegawai, ada pengembangan kompetensi, di sini letaknya. Apakah dia tidak bisa ke sini karena kinerja ataukah dia tidak bisa ke sini karena potensi atau karena kompetensi ya. Ini nanti ini suksesornya ini. Berarti ini sudah siap. Ini mungkin butuh 6 atau 1 tahun, 6 bulan atau 1 tahun. Ini mungkin butuh 1 tahun sampai 2 tahun. Tergantung dari pada saat kita melakukan matching antara profiling dengan jabatan target. Ini hasilnya Ibu Bapak ya. Jadi misalnya karena jabatan kita ini terlalu banyak, jenis jabatan terlalu banyak, maka kita rumpunkan saja. Kita rumpunkan. Kita nggak mungkin
membuat ratusan jabatan target ya. Jadi kita rumpunkan. Ternyata dari sini, dari 9 box tadi yang berhitungan kinerja dan kompetensi, kita dapat 1 orang di sini di 9 kotak, kita dapat 2 orang di 8, kita dapat 2 orang di 7. Misalnya yang kosong jabatan kepala BKD. Ini kita sudah rumpunkan ya, kita sudah rumpunkan. Ada misalnya kalau pejabat kepala BKD, misalnya ada rumpun sporting ya, atau apapun nanti namanya. Dan ini akan lowong dalam waktu 6 bulan. Kita nggak perlu bingung kemudian mengatakan, udah kita lakukan seleksi terbuka. Kalau kita sudah mempunyai peta seperti ini, berarti kita sudah punya suksesor, ya, suksesor yang akan siap dalam waktu 6 bulan ke depan. Suksesor yang akan siap mungkin butuh karena masih ada kesenjangan antara kompetensi ataupun kinerja, tapi hanya butuh sedikit, dan ini mungkin yang butuh agak banyak. Jadi urutan suksesor ini, ya, ini adalah urutan kesiapan. Kesiapan untuk menduduki jabatan target. Eligibility, kesesuaian untuk menduduki jabatan target. Ini tidak bisa dibalik, kemudian yang promosi adalah yang nomor 2 atau bahkan yang nomor 3. Nggak bisa. Ini bukan seleksi terbuka. Ini suksesor. Berarti readiness, eligibility mereka itu nomor 1 jauh lebih siap daripada nomor 2, apalagi nomor 3. Jadi ini harus urut. Kalau sudah punya seperti ini, maka yang naik adalah yang nomor 1. Demikian juga misalnya ini untuk kepala Bapeda, ya, akan lowong 1 tahun. Nah, ini kita sudah punya kandidat dari sini juga, ya, dari sini Ibu Bapak. Karena kita ini rumpunnya, misalnya ya, rumpunnya itu kita pakai yang biru ini, maka kita punya nih semuanya nih, ada birunya nih. Ya sudah, kita lihat ambil dari nomor 9, kemudian nomor 8, dan nomor 7. Kebetulan semuanya satu rumpun ketiga. Tapi kalau di sini, karena nggak ada rumpun yang di sini, nggak ada rumpun 1, ya mungkin kita ambilkan yang dari sini, tapi kemudian kita butuh kita butuh untuk pengembangan kompetensi selanjutnya. Nah, itu baru 1 kotak. Kita harus membuat seperti ini untuk seluruh SOTK di organisasi. Jadi ini hanya gambaran satu jabatan. Tapi kalau ini gambaran seluruh SOTK yang ada di organisasi. Jadi misalnya ini baru dirjen ya, ini baru dirjen satu kedirjenan. Berarti kalau misalnya satu organisasi bisa 1 dirjen SDA, nanti ada dirjen-dirjen yang lain gitu kan. Tapi ini 1 saja, ini dirjen saja, kita harus membuat bagan suksesi seperti ini, succession chart. Kalau di organisasi swasta kita mengenal ini sebagai bagan tenaga kerja, ya. Mereka juga sudah bikin seperti ini. Misalnya untuk sekretaris direktur jenderal itu sudah ada kandidatnya. Bisa saja ini saya bikin sampai 10, tetapi sebetulnya minimal 3. Karena kalau siapa tahu yang 1 di sini juga satu di sekretaris dirjen yang lain, jadi mungkin saja bisa terjadi suksesor pertama di sini juga suksesor sekretaris direktorat jenderal yang lain. Karena ini kan rumpunnya sama, ya. Jadi bisa 1 orang itu menjadi kandidat pertama di beberapa jabatan target, gitu ya. Nah, ini ke bawah juga seperti ini. Ibu Bapak sekalian, saya sampaikan contoh untuk Kementerian Hukum dan HAM, ya. Ini contoh yang sebentar lagi juga sudah akan saya ACC untuk bisa kemudian mengisi jabatan dengan manajemen talenta, ya, bukan dengan seleksi terbuka. Jadi dari akuisisi talentnya, mereka sudah memasukkan, mana kursor saya? Mereka memasukkan udah status ASN, integritas, sehat jasmani, kinerja, disiplin, kualifikasi, dan sebagainya. Kemudian di proses penilaian, pemetaan potensial dan penilaian kinerja, ini data kinerja pegawai, mereka sudah punya manajemen kinerja yang sudah bagus, sudah ada dialog kinerja, sudah bisa menghitung gap kinerja. Kemudian ini juga ada data potensi pegawai, ini juga sudah bisa menghitung gap kompetensinya. Kemudian dipakai matriks 9 kolom. Mereka menggunakan pola karir uji kompetensi di sini, ya. Kemudian rencana suksesi dan seterusnya.
Nah, kalau dibobotkan, Ibu Bapak, ini menjadi seperti ini. Jadi untuk potensial, mereka memberi bobot potensi 30, kemudian kompetensi 30, rekam jejak 15%, dan pertimbangan lain 25%. Ya. Untuk kinerja, mereka memasukkan penilaian prestasi kerja dan kompleksitas kinerja dan tingkat pembelajaran kinerja. Jadi ada potensi ke depan, gitu ya. Itu sudah dihitung potensi ke depan. Ini potensial ya. Jadi yang potensi 30 tadi, kan tadi sudah ada bobotnya. Potensi 30 terdiri dari kemampuan intelektual. Tadi yang saya sampaikan, semakin rigid kita membuat parameter, semakin valid di belakang, semakin enak di belakang. Meskipun di depan memang agak ribet gitu ya. Kemudian kemampuan interpersonal, kesadaran diri, kemampuan berpikir kritis, ini kan kita juga sudah punya permenpannya ya, kemudian juga kompetensi manajerialnya seperti ini. Rekam jejaknya Ibu Bapak bisa dilihat dari kualifikasi pendidikan pun ini dipecah-pecah lagi ya. Kemudian usia, pengalaman jabatan, masa kerja, pengalaman jabatan juga seperti itu, dipecah-pecah menjadi 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Ada pelatihan kepemimpinan, ada diklat-diklat yang lain. Kemudian pertimbangan lain, kualifikasi pendidikan dan kesesuaian jurusan dengan standar kompetensi jabatan. Jadi tadi yang saya bilang ini kualifikasi pendidikan itu dipecah-pecah lagi. Kalau misalnya dia S1, S2-nya atau S2-nya itu linear dengan jabatan target, atau yang tidak linear dengan jabatan target. Ini ada diberi bobot lagi ya. Kemudian preferensi karir dan pengalaman kepemimpinan dalam organisasi. Nah, ini penilaian prestasi kerja ya, yang instrumen penilaiannya melalui manajemen kinerja. Kemudian kompleksitas kinerja juga diukur, kinerja yang dilaksanakan sangat rumit, aspek sangat luas, membutuhkan analisis. Ini semua ada di manajemen kinerjanya Kumham. Ya. Nah, ini yang consideration yang harus kita lihat. Define clear, coherent model of leadership untuk talent management. Ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, harus terencana, harus terukur, harus jelas. Setiap organisasi itu harus jelas talent apa yang mereka butuhkan. Tentu saja misalnya BSSN nggak akan sama dengan instansi yang lain. BSSN harus sangat jelas bisa menentukan talent yang mereka butuhkan. Karena ini harus mulai dilihat dari sejak akuisisi tadi. Ya. Kemudian make sure bahwa talent skill dan kompetensi itu kompatibel dengan perubahan dan reform. Ya, lingkungan kita itu kan sangat cepat berubahnya. Jadi jangan kaku, jangan memilih atau bukan jangan memilih. Kita harus bisa meyakinkan bahwa skill dan kompetensi talent tadi ini akan bisa menyesuaikan dengan reform, akan bisa menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategik. Ya. Kemudian harus nyambung antara manajemen talenta ini dengan diversity management, ya, sehingga pada saat organisasi membutuhkan talent, itu kita tidak lagi bicara, aduh saya mau yang ini deh, yang perempuan. Itu sudah dipikirkan di belakang, itu sudah dihitung di belakang. Saya mau yang ini karena ada policy afirmatif, saya mau yang dari Papua. Ini sudah dipikirkan di belakang gitu, dipikirkan di resources tadi, di awal-awal kita menghitung gitu. Tapi kalau misalnya betul Ibu Bapak bisa pakai skema yang kedua tadi ya. Jadi bisa kompetensi teknisnya atau diversity management tadi itu bisa dilakukan di belakang. Talent management process should be audited because talent must demonstrate the required qualities and skill. Tadi yang saya sampaikan, ini menjadi sesuatu yang dinamis, tidak yang statis. Ya, bisa Ibu Bapak 2 tahun sekali atau setahun sekali, monggo. Linking internal and national talent management. Ya, kita tidak bicara lagi
talent management yang instansional, tetapi kita sudah bicara yang nasional dan kita linkkan dengan RPJMN ya, karena kita tidak bisa lagi bicara pokoknya organisasiku, nggak bisa lagi. Kita harus berpikir secara nasional. Extend the scope and development for talent, creating joint program with private sector. Ini ada Ibu di Undang-Undang 5, kita sudah memperkenalkan ini ya, joint program dengan private sector termasuk secondment-nya, dan ini yang menjadi penting dikaitkan dengan rencana karir ya, karena talent management ini bagian dari pengembangan karir. Nah, Ibu Bapak, ini quote saya untuk hari ini, bad civil servant can destroy good policy, and good civil servant can make even bad policy better. Ya, jadi kita mau pilih yang mana nih? Kita mestinya kan memilih yang good civil servant. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai dengan pembangunan manajemen talenta di BSSN. Terima kasih. Monggo kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan kepada Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sri Hadiati selaku narasumber. Luar biasa pencerahannya Ibu, banyak sekali hal baru yang kami dapatkan. Mohon izin Ibu, mohon izin para peserta, Bapak Sestama berkenan menyampaikan statement. Dipersilakan Bapak. Oke, baik, terima kasih Mas Adi Sulaiman, narasumber Bu Ati, dan para peserta sekalian. Kita sudah mendengarkan tadi, menyimak apa yang disampaikan Bu Ati. Tentunya banyak hal-hal baru ya, yang sebelumnya mungkin belum kita dapatkan atau belum pernah terlintas gitu. Saya ingin menggarisbawahi untuk teman-teman semua di peserta ini Bu Ati. Mohon maaf karena saya ada kegiatan lain. Mungkin setelah ini saya mohon pamit Bu Ati. Ya, monggo Pak, monggo. Jadi ya, yang saya ingin garis bawahi adalah yang pertama, setiap pegawai punya hak yang sama untuk berkembang. Ya. Jadi saya minta teman-teman di pengelola SDM ya betul-betul memberikan kesempatan ke semua untuk berkembang ya, yang tentunya semua memiliki koridor. Nah, koridor-koridornya itu adalah selain peraturan perundangan, dan juga saya melihat menilai ini memang sesuatu yang kita cita-citakan sejak awal manajemen talenta ini. Ya Bu Ati, kita tahu di BSSN ini kan salah satu lembaga yang masuk dalam kategori boleh diduduki TNI aktif dan Polri, anggota Polri ya. Jadi apa yang sudah diamanatkan dalam undang-undang, arti undang-undang TNI maupun di PP, saya lupa PP berapa yang menyebutkan itu, itu tetap kita jalankan. Namun dalam konteks manajemen talenta, kita harus perlihatkan para PNS ya bahwa semua kader, saya sebutnya kader karena semua berangkat dari ini yang sama ya, dari start yang sama, ini harus memperlihatkan kepada pimpinan bahwa kita ini semua ini adalah punya kemampuan ya, punya talenta ya, karena talenta ini sesuatu yang menurut saya anugerah ini, dan tentunya kompetensi dan kualifikasi. Jadi tunjukkan itu, tentunya nanti ketika kita sudah talent management ini ya, kita sudah terapkan, akan terlihat siapa-siapa gitu yang berkualitas. Tunjukkan itu kualitas itu. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bu Ati, salam sehat ya. Kita semangat. Dan teman-teman semua juga. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin yang kami hormati, Ibu narasumber yang kami hormati juga, tadi sambutan atau statement dari Pak Ses menanggapi apa yang telah disampaikan
oleh Ibu Sri Hadiati dan juga pesan kepada kita seluruh peserta dari BSSN. Mohon izin Ibu narasumber, Pak Ses memang siang ini bersama eselon 1 lainnya akan dilantik Ibu serta JPT Madya lainnya menindaklanjuti peraturan Presiden nomor 28 tahun 2021 tentang BSSN. Jadi kepresnya pengukuhan Ibu. Siap. Oh, pengukuhan saja. Siap Ibu, pengukuhan. Ibu narasumber dan para hadirin yang kami hormati, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab, diskusi, boleh juga menanggapi, boleh juga menyampaikan gagasan di forum ini. Dipersilahkan. Mohon izin mungkin dari Ibu Direktur atau Ibu Kapusdiklat. Apabila belum, mungkin dari Bapak Ibu Widiaiswara atau Bapak Ibu dosen, silakan. Pak Adi. Siap Ibu, Ibu Kapusdiklat, silakan. Siap, ya. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih Ibu Sri Hadiati ya Bu ya. Ya, betul. Paparannya siap Ibu, paparannya sangat komprehensif Bu dan sangat mencerahkan bagi saya secara pribadi dan tentunya ini juga seluruh anggota yang juga ikut hadir pada rapat hari ini gitu ya. Jadi sungguh sangat mencerahkan sekali Bu ya. Jadi ada beberapa hal yang ini menjadi apa ya, sesuatu yang penting yang memang harus dibangun gitu ya di lingkungan khususnya di lingkungan BSSN lah ya. Kalau tadi yang menyimak yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan bicara talent skill tadi ya Bu, kita tidak lagi berpikir bahwa menentukan talent skill ini tidak hanya bersifat instansional, betul ya Bu? Kalau saya salah mungkin nanti mohon juga dikoreksi ya Bu. Ya, jadi ya, sifatnya harus nasional gitu ya. Ya. Nah, tentunya di seluruh instansi ini akan membangun talent skill ini sesuai dengan kalau tidak bicara instansional, tentunya diawali juga pastikan dengan dari instansionalnya ya Bu ya. Kemudian kita melihat tadi disesuaikan dengan juga RJP nasional, RJPMN nasional gitu ya. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini, apakah ke depannya Ibu, ini kan dari berbagai instansi akan merumuskan talent skill ini ya secara nasional. Apakah nanti ke depannya ini akan ada semacam apa ya apa ya, bukan penetapan ya, akan ada talent skill yang memang ini akhirnya bisa dirujuk gitu Bu, akhirnya bisa dirujuk oleh instansi ataupun kita tidak bicara lagi pemerintah pusat daerah nih ya, tidak bicara lagi seperti itu, tapi akan menjadi rujukan gitu Bu. Ya, jadi kan ini pasti berawal, kalau saya masih berpikirnya seperti itu Bu, tapi mungkin ini saya salah ya, nanti mungkin bisa dicerahkan juga oleh Bu Sri gitu ya terkait hal ini gitu ya, karena kita sekarang kan mulai membangun dari masing-masing misalnya kementerian lembaga lah ya yang mulai membangun ini, tapi itu akan menjadi talent skill sifatnya nasional. Itu Bu, mungkin yang apakah ke depannya ini akan menjadi ada satu ya satu saya bilang rumpun atau ya talent skill yang sifatnya nasional yang bisa menjadi rujukan gitu. Baik Ibu, itu dari saya, terima kasih Bu. Ya. Ya Ibu. Gimana Mas Adi? Langsung atau? Ya, langsung saja Ibu, mohon izin. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Dame. Ini betul sekali Bu yang tadi Ibu sampaikan. Jadi di dalam Permen PAN 3 2020 itu
karena kita juga sudah tidak mengenal lagi ASN pusat dan daerah, maka JPT ya Bu, JPT itu menjadi aset nasional. Jadi level JPT itu menjadi aset nasional. Nah, ini benar sekali karena tadi saya tadi sampaikan bahwa kita harus melihat dari bangunan RPJMN dulu ya. RPJMN itu kan dibangun di sana ada prioritas nasional, ada prioritas bidang. Nah, prioritas nasional inilah yang kita kan ini berubah sesuai dengan dengan prioritas tahun ini, mungkin prioritas nasional ini bisa 2 tahun, bisa 1 tahun gitu ya. Tapi ini kan dinamis. Nah, ini nanti kaitannya dengan manajemen talenta nasional. Jadi akan ada critical occupation list yang level nasional yang akan diisi oleh JPT-JPT yang memang cocok dengan critical occupation list-nya tadi. Jadi misalnya ini gambaran realnya. Misalnya sekarang ini kan prioritas nasionalnya di pariwisata, Ibu. Ya. Nah, instansi mana saja yang kemudian mempunyai prioritas bidang yang berkaitan dengan prioritas nasional tadi. Jadi kalau misalnya kayak BSSN, ini mungkin bisa nyambung ke COL nasionalnya, critical occupation list-nya, untuk menyiapkan infrastrukturnya. Saya nggak tahu nih, saya bukan ahli sistem ya, tapi mungkin bisa ke arah sana. Nah, kalau memang bisa ke arah sana, berarti BSSN mungkin JPT-nya nanti akan ada yang tiba-tiba diminta oleh tim manajemen talenta nasional untuk membantu atau untuk mutasi ke pariwisata dan kreatif, pariwisata dan kreatif gitu ya. Karena apa? Karena ternyata ada critical occupation list-nya bidang di BSSN ini yang nyambung dengan di parekraf gitu ya. Jadi nanti yang disebut dengan aset nasional ini mutasinya bisa saja karena kebutuhan untuk prioritas nasional dan meningkatkan kinerja tadi, yang prioritas nasional tadi, nggak pakai shelter, Bu, kalau sudah masuk di dalam manajemen talenta nasional. Tiba-tiba saja akan diminta salah satu JPT untuk mengisi di sana. Gitu. Jadi memang betul, manajemen talenta nasional ini bangunannya nanti adalah sumbangan-sumbangan dari manajemen talenta instansional. Tapi tentu saja yang di kotak 9, Bu. Jangan nanti BSSN diminta untuk menyumbang untuk manajemen talenta nasional, yang dikasihkan, udahlah ini yang nggak dipakai di BSSN aja yang dikasih, ya nggak begitu, gitu kan. Ini makanya tadi diawali bahwa ini adalah kita ini untuk meningkatkan kinerja birokrasi secara nasional, kinerja pemerintahan secara nasional, bagaimana manajemen talenta ini bisa berkontribusi ke arah sana, gitu. Jadi betul sekali tadi apa yang disampaikan Ibu, bahwa ada kaitan, harus dibangun dulu manajemen talenta instansi. Jangan sampai nanti ditanya oleh manajemen talenta nasional, ini butuh nih orang yang dari BSSN, terus BSSN-nya belum punya, kita harus ini dulu, seleksi dulu gitu kan. Nah, ini kan repot karena sama-sama ini yang nasional juga sedang dibangun. Nah, monggo yang instansional ini juga membangun manajemen talentanya masing-masing. Begitu, Bu, gambaran simpelnya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Ibu. Iya, makasih Bu. Baik, terima kasih Ibu narasumber atas jawabannya. Ibu Kapus Diklat, terima kasih atas pertanyaannya. Sama-sama mencerahkan, Bu. Selanjutnya, sepertinya Ibu Direktur Poltek berkenan mau bertanya. Dipersilakan, Ibu. Mas Sule, boleh saya menyampaikan dulu? Ya, baik Ibu Karo SDM, baik. Ya. Ibu, saya mohon maaf tidak bisa lanjut ini, Bu. Ini hasil PCR anak saya positif, jadi saya harus urus anak saya. Aduh, Bu, ikut prihatin ya, Bu. Mudah-mudahan mudah-mudahan segera sembuh ringan saja, Bu. Iya. Iya, mungkin terpapar dari tantenya nih. Ya. Makasih. Ya, mohon maaf.
lagi, ya. Ya, monggo Bu, mudah-mudahan cepat sembuh. Ya, izin Bu. Nggih, monggo Bu. Makasih Ibu Karo, semoga lekas sembuh. Baik, selanjutnya mohon izin Ibu Direktur, apa berkenan? Silakan. Terima kasih Mas Adi. Ya, Yang terhormat narasumber. Mungkin saya satu aja Bu, ini terkait dengan manajemen talenta, mungkin bisa disebut di tingkat nasional ya Bu. Kebetulan saya sedang mengikuti Diklat Tim 1 di Lembaga Administrasi Negara, yang kebetulan sebagian pesertanya adalah dari teman-teman dari kepolisian. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini memang dimungkinkan penyetaraan manajemen talenta nasional khusus untuk PNS dan anggota Polri? Karena saya pikir masing-masing harusnya sudah punya jalur pembinaan karirnya. Walaupun memang kalau mengikuti diklat dengan peserta yang heterogen akan sangat baik bagi peserta untuk bisa saling melengkapi. Tapi kalau dari tujuan pelatihan kepemimpinan nasional yang ada dan juga kepesertaannya, saya melihatnya ini menjadi tidak setara, Bu. Yang saya maksud begini, untuk diklat kepemimpinan tingkat nasional tingkat 1 itu adalah mempersiapkan peserta untuk bisa mendapatkan kompetensi JPT Madya. Oleh karena itu, pesertanya diharapkan adalah pemangku JPT Madya atau pemangku JPT Pratama atau dengan pangkat tertentu. Nah, pada saat ini dimungkinkan diikuti oleh peserta dari kepolisian, namun tujuannya agak berbeda. Nah, ini yang menurut saya membuat menjadi konsep manajemen talenta nasional agak terganggu gitu dengan kebijakan-kebijakan atau diskresi seperti ini. Yang saya maksud di sini, bagi teman-teman peserta Polri itu, apakah mereka juga memang dipersiapkan untuk menduduki jabatan setara JPT Madya di lingkungan kepolisian? Dan syarat pesertanya pun apakah juga sama disetarakan dengan JPT Pratama di lingkungan PNS bagi teman-teman Polri? Sepertinya ini tidak seperti itu. Jadi saya melihat ini konsepsi manajemen talenta nasional yang agak menyimpang gitu dengan kebijakan-kebijakan seperti ini. Nah, apakah ada yang bisa dilakukan evaluasi dari Komisi ASN terhadap plan yang saya nggak tahu, atau mungkin memang harus ada pembicaraan tingkat nasional yang lebih strategis sehingga pembinaan karir masing-masing itu jelas gitu, Bu. Itu aja, Bu. Terima kasih. Ya. Langsung ya Mas Adi. Ya, Ibu, dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu. Ini pertanyaannya bagus sekali. Selamat dulu nih sudah ikut PIM 1. Ini memang harus diawali dari penyetaraan tadi ya Bu ya. Jadi penyetaraan pangkat polisi dengan sipil. Ini memang penyetaraan ini menurut saya sangat jomplang, Bu. Jujur saya juga mengatakan itu sangat jomplang, gitu ya. Jadi kalau kita mau menyetop teman-teman yang ikut diklat PIM, Dilan, ini harus diawali dengan perbaikan penyetaraan penyetaraan apa itu namanya? Pangkat TNI Polri dengan sipil, gitu ya. Saya merasakan memang untuk teman-teman PIM ini kan betul sekali apa yang disampaikan Ibu tadi. Diharapkan membuat proyek perubahan yang sifatnya nasional kalau PIM 1. Ya kan ya Bu ya. Kebijakan yang berdampak nasional. Nah, ini sulit dipenuhi
teman-teman dari Polri, karena mereka di organisasinya, apalagi kalau di pusat, di Mabes, itu mereka masih kabak. Tapi kalau pangkat, sudah sesuai. Sudah sesuai, maksudnya sudah sesuai dengan penyetaraan tadi. Jadi memang mereka ikut PIM tidak melanggar karena pangkatnya memang bahwa Kombes itu sama dengan eselon 2 ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Nah ini yang kemudian memang menjadi kagok, menjadi saya masih sebagai penguji PIM 1, ini kadang-kadang saya tidak bisa memaksakan mereka untuk membuat kebijakan level nasional. Karena masih banyak atasan yang harus dilewati gitu. Kalau misalnya yang level eselon 2, itu kan tinggal satu nih, eselon 1 gitu ya, tinggal satu level. Tapi kalau mereka itu kan masih 2-3 level gitu. Apalagi lah yang kalau daerah. Yang kalau daerah lebih jauh lagi gitu kan. Nah, yang di daerah ini pangkatnya di jabatannya dir, tapi kan dia harus ke pusat dulu untuk kemudian bisa bintangnya turun. Nah, ini yang memang masih saya belum bisa memberikan solusi dari pertanyaan Ibu, tapi memang harus diperbaiki penyetaraan pangkat teman-teman TNI Polri ini dengan sipil. Itu dulu. Kalau itu masih pakai yang sekarang ini, kesulitan untuk teman-teman Dilan menolak karena mereka sudah sesuai dengan kebijakannya gitu. Padahal di dalam praktek itu akan menyulitkan karena proper mereka levelnya masih paling level instansional. Paling mentok instansional, kemudian nanti baru meskipun tidak menutup kemungkinan yang sekarang levelnya instansional, misalnya level di Kapoldanya, di Poldanya, tapi kemudian itu nanti akan dilaksanakan oleh seluruh Polda di Indonesia gitu. Tapi ini kan masih jangka panjang yang saya nggak tahu panjangnya berapa lama gitu ya. Tapi untuk jangka pendek kebijakan yang akan disusun adalah kebijakan yang levelnya instansional. Jadi mungkin itu Bu, saya memang harus saya tidak bisa menjawab solusinya, tetapi memang yang menurut saya yang pertama harus diperbaiki adalah penyetaraan pangkat TNI Polri dengan sipil. Paling tidak TNI Polri ini harus dinaikkan satu gitu. Jadi kalau misalnya Brigjen itu sama dengan eselon 2 gitu. Jadi nanti yang kalau habis Brigjen itu apa sih? Letjen ya. Nah, Letjen itu sama dengan eselon 1. Kalau sekarang kan Brigjen yang sama dengan eselon 1. Nah, ini yang mungkin memang penyetaraannya harus disesuaikan kalau menurut saya. Cuman siapa yang bisa membuat itu ya pasti teman-teman Kemenpan kan. Ini harus dilempar lagi ke Kemenpan untuk membuat penyetaraan pangkat ini. Karena memang begitu didiklat terasa jomplang. Ya. Saya juga merasakan itu, Bu. Mohon maaf ini. Terima kasih, Mas Adi. Siap, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu Direktur Poltek atas pertanyaannya. Kemudian mohon izin Ibu sebelum berlanjut ke pertanyaan dari peserta secara langsung, ini ada pertanyaan yang masuk melalui chat dari Pak Trias. Ini Pak Trias ini sebetulnya hadir namun memang koneksi internetnya kurang stabil, jadi kalau misalnya harus berbicara secara langsung, di sini ditulis oleh Pak Trias bertanya kepada narasumber, mohon izin bertanya, mohon izin sejauh mana kontrol yang dilakukan oleh KASN terkait pengisian JPT di instansi tertentu, di mana jabatan tertentu dapat diduduki oleh TNI Polri tanpa alih status. Jika dilihat dari PP 11 2017, mekanisme pengisian JPT dilakukan secara terbuka, dan itu pun berlaku terhadap prajurit TNI atau anggota Polri aktif.
Sementara peraturan Panglima TNI ada pasal yang menunjukkan adanya penunjukan seorang TNI aktif untuk berkarir di instansi tertentu tersebut berdasarkan SK Panglima, bukan hanya sebatas rekomendasi untuk ikut seleksi terbuka, sebagaimana diatur dalam PP 11 2017. Kuncinya memang rencana suksesi sesuai rekomendasi dalam 9 box talent pool tersebut. Khawatirnya karena ada mekanisme penunjukan, inilah yang nantinya memunculkan box 10. Jadi ada box ke-10, Bu, dari Pak Trias, yang justru halangi pelaksanaan manajemen talenta di instansi pemerintah tersebut. Kemudian hadirnya Permenpan 8 2021 tentang sistem manajemen kinerja menggambarkan pentingnya keselarasan kinerja organisasi dengan kinerja individu dari level top manajemen sampai dengan pelaksana. Nah, ini sepertinya yang paling bawah adalah tanggapan. Mohon izin Ibu, pertanyaannya yang di atas, Ibu. Mohon berkenan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi. Ini memang, jadi begini, kalau menurut PP 11, TNI Polri yang mau masuk sipil harus melepaskan dinas aktifnya, kemudian melamar sebagaimana sebagaimana yang lain gitu ya. Jadi nggak ada penunjukan. Gitu. Tetapi memang ada Undang-Undang Polri yang tentang 10 instansi yang boleh dilakukan penunjukan. Nah, saya nggak tahu, saya nggak hafal ya. Seperti tadi disampaikan Pak Sestama, apakah BSSN masuk di dalam 10 instansi di Undang-Undang TNI tadi, gitu ya, atau di Undang-Undang Polri. Saya mohon maaf nggak begitu hafal. Nah, memang ini kemudian kalau ada undang-undang yang bertentangan, kita kan belum ada mekanisme kemudian mana yang harus didahulukan, gitu ya. Kalau ada undang-undang bertentangan itu harusnya masuk ke MK atau harus masuk ke MA untuk memberikan fatwa gitu. Ternyata itu nggak ada mekanisme. Kalau undang-undang ke undang-undang dasar ada, PP ke undang-undang ada. Tapi kalau di antara dua undang-undang itu tidak ada mekanisme untuk kemudian mana yang harus berlaku. Jadi memang ini ada dua undang-undang nih yang berlaku untuk teman-teman. Kalau misalnya yang di luar Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI, maka itu pasti harus mengundurkan diri dulu, kemudian baru melamar jabatan lewat jalur P3K, gitu ya. Jadi dia bisa lewat jalur P3K untuk melamar, dan itu harus mengikuti semua aturan yang berlaku itu berdasarkan PP 11. Tapi kalau kemudian Undang-Undang 5 ini kemudian dijejerkan dengan Undang TNI Polri tadi, kalau masuk ke 10 maka itu dikecualikan, Mas. Jadi memang di Undang-Undang 5 dikatakan kecuali yang ditetapkan oleh Undang-Undang TNI Polri bahwa mereka melakukan penunjukan. Nah, itu bisa gitu. Nah, saya nggak tahu BSSN ini apakah masuk di dalam Undang-Undang Polri atau masuk di Undang-Undang TNI yang mengatur tentang penunjukan tadi. Kalau memang masuk di situ, memang dikecualikan dari Undang-Undang 5 2014 gitu. Nah, ini yang memang ya terus terang ini kembali ke pertanyaan Bu Dir tadi. Banyak teman-teman di TNI Polri ini yang kemudian sudah ikut diklat, bintangnya nggak bisa turun kalau nggak ada jabatan. Sedangkan di unitnya sendiri sudah berdesakan gitu kan. Nah, jadinya akhirnya lari ke sipil. Nah, kalau sipilnya itu memang terkait dengan bidang terkait dengan keahlian mereka sih nggak masalah gitu ya. Tapi kalau kemudian tidak terkait, ya tentunya kalau yang 10 itu terkait, karena misalnya kayak kalau polisi itu misalnya BNN, BNPT dan sebagainya itu kan apalagi ya, saya nggak begitu hafal ya 10 instansi yang ada di undang-undang itu. Tapi itu memang dikecualikan dari Undang-Undang 5 2014 dengan PP 11-nya tadi. Jadi itu boleh. Tapi kalau di luar yang ada Undang-Undang TNI dan Polri, maka tentunya KSN akan menolak dan minta untuk kemudian diisi oleh sipil, atau TNI Polri tadi kemudian harus melepaskan jabatannya lebih dulu sebelum dia melamar, harus mengikuti proses melamar gitu.
Nah, tapi beberapa kasus nih, tiba-tiba kepresnya udah turun. Kepres untuk mengisi jabatan. Nah, ini yang kemudian menjadi sulit. Ya, kalau kepres sudah turun, masa KSN menegur presiden kan ya nggak mungkin, dong. KSN aja laporan kepada presiden gitu kan. Nah, ini yang memang jadi dilema kalau tiba-tiba, kalau misalnya kepres belum turun dan mengikuti proses seperti di dalam PP 11, maka KSN akan menolak. Ini sudah terjadi beberapa kali, kita menolak, kemudian minta untuk diisi oleh sipil kalau Polri tadi tidak mau mengundurkan diri dari jabatan. Tapi kalau kemudian kepres sudah turun, nah ini yang kemudian menjadi dilematis. Ya politik lagi nih, kalau sudah politik, kita ini kan birokrat-birokrat tulen ya, yang tidak bermain politik gitu. Jadi agak sulit kemudian posisi KASN kalau tiba-tiba kepresnya sudah turun. Jadi mungkin demikian komentar saya. Terima kasih Pak Trias. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas jawaban dan komentarnya Ibu. Ya, semoga dari KASN ya Bu Sri yang jadi presiden ya Bu ya, insya Allah ada solusinya ya Bu. Baik, baik Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah pertanyaan dibacakan. Selanjutnya mohon berkenan kami mengundang dari peserta di forum untuk menyampaikan pertanyaan. Di sini ada beberapa pejabat fungsional dari Madya, ada Pak Eko, ada Pak Doni, ada Pak Firman, ada juga Kabak dari Politeknik, Pak Firman. Mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, dipersilahkan. Atau dari teman-teman yang lain, forum, dari para widaiswara atau dosen. Sepertinya cukup ya. Mudah-mudahan clear as kristal ya, bukan clear as ink. Iya, ya Ibu. Baik. Oke. Baik Bapak Ibu, apabila memang tidak ada pertanyaan lagi atau tidak ada tanggapan lagi, bagaimana Ibu narasumber, mohon arahan? Ya, monggo Pak, kalau memang sudah tidak ada ya kita bisa akhiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa membantu teman-teman untuk untuk berpikir positif lah gitu ya, berpikir positif gitu. Kalau tadi ada kasus-kasus yang ini mungkin itu kasuistis saja gitu ya. Secara bangunan nasional itu sebetulnya kita sudah membangun sedemikian rupa untuk meningkatkan profesionalisme ASN gitu. Betul. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum ke moderator, saya tutup dengan pantun ya. Saya lagi ya. Ini bukan kulit sembarang kulit lembut burung piara. Mari kita terapkan sistem merit, jangan lupa manajemen talentanya. Gitu. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan ya sekali lagi apa yang sudah dibangun melalui kebijakan ini bisa diterapkan di implementasinya. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pencerahannya dan juga jawabannya tadi. Saya juga selaku moderator banyak mendapat pencerahan dan mohon maaf juga kepada Ibu dalam memandu diskusi apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Mbak Lastri selaku pembawa acara. Mbak Lastri. Iya, saya ganti nama ya, Pak. Bapak Ibu, saat ini kita sudah berada di ujung acara.
Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sri Hadiati untuk sharingnya pada hari ini, Bu. Sangat bermanfaat sekali tentunya untuk kita semua. Saya juga berterima kasih. Saya juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu undangan yang telah mengikuti jalannya acara dari awal sampai siang hari ini. Atas nama tim yang bertugas, saya Susi Sulastri mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan selama acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Ya, salam sehat dan bahagia untuk semua. Izin live ya. Ya, Ibu, terima kasih, Bu. Ya, Ibu, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, apabila membutuhkan record dari pertemuan ini, bisa menghubungi kami atau Mbak Lastri. Terima kasih.